anggaran bonus produksi ini ke kantor desa. Mungkin ada yang pengen beli buat tripod, Ya. apalagi pengen beli buat kamera, kan kita dari dana itu ya. Anggaran bonus produksi ini kita tetapkan kepada skala prioritas, Ya. gitu ya. Berapa dana produksi di desa, biar pemuda juga istilah ikut andil gitu ya, untuk pengelolaan dana produksi itu. Menurut saya ya, alhamdulillah. Contohnya kan sekarang bangunan desa Kadununggal udah lumayan bagus ya, bukan lumayan lagi ya, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy Kobra. Hari ini Minggu tanggal 5 Oktober. Saya berada di Desa Kadununggal. Di sini masyarakat Kadununggal mendapatkan dana bonus produksi dari Star Energy. Bagaimana cara pengelolaan dana bonus produksi dan sejauh mana manfaat untuk warga masyarakat sekitar? Mari kita simak bersama. Selamat siang Pak Kades. Siang juga. Ini saya Deddy Kobra sedikit akan bertanya nih Pak Kades terkait dana bonus produksi yang ada di Desa Kadununggal. Bagaimana nih bentuk transparansi dan mekanisme pelaporan dana bonus produksi di Desa Kadununggal agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas Pak Kades? Baik Pak Deddy, perkenalkan dulu saya Muhammad Yusuf, Kepala Desa Kadununggal, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi. Terkait mekanisme anggaran bonus produksi, pertama kita dimulai dengan tahapan musyawarah dusun, atau yang disebut dengan musdus. Ya. Kemudian ditetapkanlah di musyawarah pembangunan desa, musrembang desa. Musrembang Des. Ya, sehingga masyarakat bisa tahu dan bisa jelas anggaran bonus produksi ini digunakan untuk hal kepada yang skala prioritas. Skala prioritas. Gitu. Jadi tahapan dan mekanisme itu melalui musdus dan musrembang Des Ya, dengan ketentuan skala prioritas. betul. Baik Pak Kades, ini pertanyaan yang kedua Pak Kades, apakah dana bonus produksi ini sudah diprioritaskan pada pembangunan tertentu? Bisa diceritakan sedikit apa saja yang sudah terrealisasi atau sedang direncanakan? Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya anggaran bonus produksi ini kita tetapkan kepada skala prioritas, Ya. gitu ya. Sebelum-sebelumnya kita menggunakan anggaran ini untuk infrastruktur di desa ya, lebih ke utama akses jalan, karena dengan akses jalan ini kita sangat membutuhkan untuk mobilisasi mengangkat perekonomian masyarakat. Tapi pernah juga anggaran bonus produksi ini kita bangunkan kepada Rutilahu Pak. Rutilahu ya. Nah, Rutilahu buat masyarakat. Rutilahu. Selebihnya itu kesini-sininya saya bangunkan Ya. anggaran bonus produksi ini ke kantor desa. Kantor desa yang Karena sekarang kita ada di sini ya. Ya, Desa. tapi sekarang sudah selesai kantor Ya, desanya. Siap. Karena waktu itu keadaan kantor desa ini harus memang sudah layak diperbaharui gitu Ya, Pak. siap. Kemudian kita beranjak lagi ke infrastruktur lagi Pak, berikutnya ke jalan-jalan yang ada di Desa Kadununggal gitu. Siap. Jadi Dan harapan kedepannya semoga anggaran bonus produksi ini ketika infrastruktur sudah selesai, saya sendiri gitu ya, maunya didorong ke arah pemberdayaan masyarakat Pak. pemberdayaan. Ya, kalau memang pemberdayaan. infrastruktur di Desa Kadununggal itu sudah selesai, Ya, gitu. siap. Semacam kayak contoh bikin UMKM atau bantuan-bantuan kepada para petani, Siap. sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Siap. Baik Pak Kades, itu kan yang sudah dikerjakan oleh Desa Kadununggal ya, Ya, yang sudah direalisasikan dalam bentuk infrastruktur, Rutilahu dan pembangunan Kantor desa. Baik Pak Kades, berbicara strategi desa, apa nih dalam memastikan pengelolaan dana bonus produksi ini benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kadununggal? Strateginya seperti apa nih? Strategi ke depannya gitu ya. Baik, untuk Desa Kadununggal ya,
saya lebih mengutamakan untuk strategi Ya. pemanfaatan bonus produksi ini ya harus bermusyawarah dulu melalui kedusunan-kedusunan dengan masyarakat. Maunya dialokasikannya Ya. ke hal skala prioritas apa yang Ya. diinginkan masyarakat. Ya. Karena saya selaku kepala desa tidak bisa semerta-merta Ya. anggaran bonus produksi ini langsung ditentukan dipakai apa. Oke, siap. Tetap tahapan mekanismenya ke depannya itu kita harus melibatkan Berdasarkan musdus. warga masyarakat ya di kedusunan-kedusunan masing-masing gitu ya, untuk ke depannya mau seperti apa. Ya. Jadi kembali lagi, ini strategi Desa Kadununggal ke depan terkait penggunaan dana bonus produksi. Kembali lagi kepada mekanisme harus berdasarkan musdus dan Ya, musdus dan musrembang desa. Siap. Betul. Baik Kang Edri, ini di samping saya ada tokoh pemuda dari Desa Kadununggal. Saya akan berbincang sedikit, akan bertanya dengan pertanyaan sedikit sederhana sekali nih Kang Edri. Bagaimana pandangan generasi muda terhadap peluang yang bisa diciptakan dari adanya dana bonus produksi di Desa Kadununggal, Kang Edri? Ya, pertanyaan bagus. Terima kasih. Tapi sebelum saya menjawab, perkenalkan nama saya Edri dari Desa Kadununggal, Kecamatan Kapanunggal, RT 12 RW 03. Nah, di sini saya akan menjawab. Menurut saya itu sangat-sangat bagus sekali dan sangat setuju sekali. Kenapa? Ini berbicara saya pribadi ya. Saya sebagai yang menggeluti di dunia konten kreator, mungkin dana itu katakanlah misalkan yang lainnya pengen ikut juga nih di dunia konten kreator ini ya. Mohon maaf sebelumnya mungkin ada yang pengen beli buat tripod, apalagi pengen beli buat kamera, kan kita dari dana itu ya. Ya dengan harapan mungkin Pak ini pihak terkait bisa Sarana dan dananya ya bisa menciptakan peluang, betul untuk kalangan pemuda sebagai konten kreator ya. ya betul itu. Baik, terima kasih Kang Edri. Ini pertanyaan kedua nih, berkaitan dengan masih dana bonus produksi, barangkali aspirasi pemuda Desa Kadununggal agar dana ini juga bisa mendukung kegiatan pekerjaan. Apa aspirasinya ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Perkenalkan, nama saya Ade. Alamat saya Kabupaten Kapanunggal, RT 21 RW 03, Desa Kadununggal. Aspirasi untuk dana produksi memang sangat penting sekali ya Pak Dedi. Untuk kepemudaan, biar kepemudaan bisa lebih kreatif untuk menginspirasikan talenta-talenta mereka gitu. Dengan adanya dana produksi ini bisa membantu kreativitas pemuda Kadununggal. Misalkan seperti tadi untuk konten kreator, menjadi konten kreator. Satu contohnya ya. Satu contohnya. Jadi dana produksi ini bisa dipersiapkan untuk sana, seperti untuk pembangunan areal studio atau peralatan Komunitas ya, betul, konten kreator, betul. sekaligus kita butuh sarana dari Prasarana kreator, biar pemuda pemuda desa Kadununggal biar lebih kreatif lagi. Gitu. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan ketiga nih Kang Ade dan Kang Edri. Menurut kalian berdua, sejauh mana pemuda perlu dilibatkan dalam pengawasan dan pengelolaan dana bonus produksi di Desa Kadununggal? Menurut saya sih memang Pak Dedi ya sangat penting sekali ya untuk mengetahui berapa dana produksi di desa, biar pemuda juga istilahnya ikut andil gitu ya, untuk pengelolaan dana produksi itu. Jadi biar bisa lebih bermanfaat. Di samping infrastruktur yang dibangunkan, ada juga untuk kreatif atau perekonomian bagi anak muda, biar lebih istilahnya meningkat lagi. Jadi sekarang kan zamannya agak susah yang untuk mencari pekerjaan. Dengan adanya bonus produksi ini, jadi para pemuda bisa terbantu untuk menampilkan kreativitasnya sehingga bisa berkembang perekonomian masyarakat di Kadununggal gitu untuk pemudanya ya Pak Dedi. Gitu. Terima kasih. Ini pemirsa sangat sederhana sekali.
Kang Ipang, Ya. selamat siang. Selamat siang. Nih Pak Dedi. pemirsa, kebetulan di samping saya ada Ipang nih, warga masyarakat Kadununggal. Saya ingin bertanya sedikit nih Kang Ya. Ipang. Pertama mengenai menurut Kang Ipang ya, Ya. apakah masyarakat sudah cukup dilibatkan dalam perencanaan penggunaan dana bonus produksi dari Star Energy di Desa Kadununggal? Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri ya Pak Dedi. Yap. Nama saya Irfan, dipanggil Ipang, tinggal di Kampung Kelapa Nunggal, Desa Kadununggal. Ya. Ya, untuk jawaban itu, alhamdulillah selalu dilibatkan. Ya. Kan setiap ada musdus, ada kegiatan apapun pembangunan di Desa Kadununggal, masyarakat selalu dilibatkan. Ya, gitu aja. Dalam proses musus dan Musdus, set. ya. Apalagi seperti mungkin dalam penggunaan dana bonus bonus produksi ya. Baik Kang Ipang. Ini Ya. pertanyaan kedua nih Kang Ya. Ipang. Berbicara penilaian, bagaimana menurut Kang Ipang penilaian terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana bonus produksi selama ini kan gitu? Untuk menurut saya ya, Ya. alhamdulillah. Ya. Contohnya kan sekarang bangunan Desa Kadununggal udah lumayan bagus ya, ya. bukan lumayan lagi ya, bagus ya. Bagus sekali itu. Dan untuk jalan-jalan juga Infrastruktur ya. infrastruktur untuk jalan-jalan 90% udah alhamdulillah Bagus. bagus ya. Jadi pengelolaan dana desa, pengelolaan bonus produksi di Ya. Desa Kadununggal cukup bagus sekali ya. Bagus ya. Bisa dirasakan oleh warga masyarakat. Ya, Terhadap bisa. pembangunan infrastruktur, irigasi, dan juga pembangunan kantor Kantor desa ya. Baik, nih pertanyaan terakhir nih Kang Ya. Ipang. Mungkin ada harapan lah terkait keberlanjutan dana bonus produksi agar masyarakat dapat tersentuh dengan kebutuhan yang real di warga Desa Kadununggal. Untuk dana produksi ya, yang bisa masyarakat bisa merasakan ya. Iya, betul. Berarti itu tinggal pihak desa membuat simpan pinjam buat warung-warung kecil harapannya seperti itu ya. Buat yang usaha-usaha kecil lah, tolong dibantu gitulah ya. Siap. Berarti lebih kepada pemberdayaan ya. Ekonomi masyarakat Betul, desa. betul. Baik pemirsa, terima kasih, ini jawaban dari Kang Ipang simpel sekali. Harapannya agar dana bonus produksi yang ada di Desa Kadununggal menyentuh kepada program pemberdayaan ekonomi masyarakat Kadununggal. Terima kasih. Dana bonus produksi dari Star Energy Gunung Salak bukan hanya sekedar angka, tetapi sebuah amanah yang harus dikelola secara transparan dan adil. Dengan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemuda, Desa Kadununggal optimis dapat terus maju dan berkembang.